sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka semoga dengan Allah mudahkan kita duduk bersabar, meluangkan waktu duduk sekarang ini seperti ini dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, menuntut ilmu. Semoga dengannya Allah balas kita dengan surganya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembahasan kita, saya ingin mengingatkan kembali, menyadarkan kita untuk mensyukuri besarnya nikmat Allah. Dan di antara besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah antum yang ada di hadapan saya memiliki pekerjaan yang mana pekerjaan antum tidak melalaikan antum dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak bertemu kepada rekan-rekan sesama kaum muslimin. Mereka mengeluhkan kerjaan mereka melalaikan mereka dari ibadah. Jangankan untuk hadir bermajelis ilmu seperti kita saat ini, banyak di antara mereka yang tidak bisa maksimal melaksanakan sholat. Maka antum di sini diberikan fasilitas, diberikan pekerjaan yang alhamdulillah tidak melarang antum untuk mengerjakan kewajiban antum sebagai hamba Allah. Kemudian antum di sini diberikan fasilitas untuk mengisi, memberikan asupan hati antum, yaitu majelis ilmu. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi ya itulah manusia, ya, nikmat itu terkadang terlihat kecil. Tatkala sudah hilang nikmat tersebut, maka barulah terasa nikmat itu sangat luar biasa. Maka tugas kita adalah menjaga nikmat kita. Ya, apabila kita berada pada suatu nikmat, maka jagalah. Jangan kita kufur nikmat, jangan kita memaksiati nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, karena maksiat itu menghilangkan nikmat, melenyapkan nikmat yang ada pada diri seseorang. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah dan juga mungkin pertemuan-pertemuan yang berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Amalan-amalan Pelebur Dosa. Ya, amalan-amalan pelebur dosa. Karena kenapa kita bahas materi ini? Yang pertama, sifat dasar manusia, dia berbuat salah. Sifat dasar manusia melakukan dosa. Sifat dasar manusia penuh dengan kekurangan. Sekalipun di dalam yang zahirnya ibadah, tapi di sana ada kekurangan. Contohnya kita sholat, itu secara zatnya adalah ibadah, tetapi ibadah kita pun jauh dari kata sempurna. Maka tatkala kita salam, yang dianjurkan kepada kita mengucapkan adalah astaghfirullah. Kenapa kita dianjurkan mengucapkan minta ampun padahal kita baru selesai dari ibadah? Artinya manusia penuh dengan kekurangan sekalipun dia di dalam ibadah. Belum lagi kepada perkara-perkara yang jelas-jelas itu adalah dosa, perkara yang jelas-jelas itu adalah maksiat. Maka kenapa kita bahas materi ini? Yang pertama, karena sifat dasar manusia, siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, sekuat apapun kadar ketakwaannya, dia tidak selamat dari namanya dosa atau kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap manusia berbuat kesalahan. Ya, bukunya sudah saya share sebenarnya ke penyelenggara. Nanti mungkin bisa di-share di grup kalau mau baca-baca bisa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap manusia khata. Khata itu adalah banyak melakukan kesalahan. Berpindah dari kesalahan yang satu ke kesalahan yang lain. Berpindah dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Dia tobat dari satu dosa, dia lakukan dosa yang lain. Itu sifat dasar manusia.
Tapi jangan sampai kita salah paham. Sebagian kaum muslimin memahami konteks redaksi hadis ini, dia menjadikan ini adalah sebagai argumen tatkala datang orang menasehati dia, kamu sudahlah tobat-tobat, sadar. Apa kata dia? Namanya manusia pasti buat salah. Ini salah paham. Padahal ada lanjutan hadisnya. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat, adalah yang mau berkembali, adalah yang mau kembali kepada Allah, adalah yang mau berusaha bagaimana dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham. Makanya ada yang viral kemarin, seorang maling HP tatkala ditangkap dia bilang apa? Wajar aja buat dosa, manusia bukan nabi katanya. Ini salah konteks, walaupun secara zahir perkataannya benar, tapi tidak boleh menjadikan benteng kita terus melakukan kesalahan. Karena Nabi melanjutkan hadisnya, dan di antara sekian manusia yang berbuat kesalahan, yang paling baik di antara mereka yang mau bertaubat, yang mau kembali kepada Allah. Kemudian kita penuh dosa. Siapa sosok teladan kita? Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana suri tauladan beliau? Sangatlah sempurna. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni fil yaum, atau fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, dalam sehari beristighfar 100 kali. Coba kita lihat, Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul, bahkan rasul yang paling mulia, mendapatkan predikat kekasih Allah, dosanya dijamin pengampunan. Beliau pun kalau melakukan kesalahan, Allah ampuni. Kesalahan yang beliau lakukan pun kesalahan-kesalahan dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah jaga dia karena dia seorang nabi dan rasul, sudah dijamin masuk surga. Bahkan kita semua atau kaum muslimin secara umum tidak bisa masuk surga kecuali beliau masuk terlebih dahulu. Ternyata beliau mengatakan, aku dalam sehari beristighfar, meminta ampun, mengharapkan pengampunan dosa, peleburan dosa dari Allah 100 kali. Maka inilah kita lihat bagaimana dengan diri kita. Kita belum ada jaminan masuk surga. Kita belum ada jaminan pengampunan dosa. Amalan-amalan kita belum tahu apakah diterima atau tidak. Masa kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari manusia tempatnya salah, manusia melakukan kesalahan. Selama dia manusia, maka dia rentan jatuh kepada perbuatan maksiat. Dan kenapa kita bahas materi ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai manusia, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi surga diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Apakah orang yang bertakwa tidak melakukan dosa? Mereka juga melakukan dosa, tapi mereka tidak larut dalam kesalahan dan dosa. Kapan mereka salah, mereka segera kembali. Kapan mereka jatuh, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita membahas pembahasan ini?
Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, jemaah sekalian ingat, hadis ada yang diistilahkan dengan hadis qudsi, hadis yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, melakukan dosa siang dan malam hari. Artinya kita banyak melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka ma'asyiral muslimin, kita semua mengakui bahwasanya kita makhluk yang penuh dengan dosa, kita butuh kepada pengampunan Allah, dan kita katakan semua orang Islam pasti masuk surga. Tapi kita tidak mengatakan semua orang Islam langsung masuk surga. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa masuk surga langsung. Dan di antara ketentuan yang kita bisa masuk surga secara langsung, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Misalnya ada seorang muslim, dia mentauhidkan Allah, dia beriman kepada Allah, dia mengerjakan amal-amal soleh, tapi dia juga melakukan kesalahan dan dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Di mana tempatnya? Maka kita katakan dosa tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu di neraka Allah. Sesuai dengan kadar dosanya, kemudian baru dia dikeluarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagaimana sebelum kita meninggal dunia, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar dengannya kita bisa langsung bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Semoga apa yang akan kita sebutkan pada hari ini dan juga hari-hari berikutnya bisa kita amalkan. Kalau tidak bisa semuanya, maka sebagiannya. Semoga dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak meninggal dunia kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan pelebur dosa yang pertama adalah, dan yang paling utama, mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Menyandarkan perbuatan-perbuatan yang Allah saja yang mampu hanya kepadanya. Menyandarkan yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Menyandarkan yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Menyandarkan yang bisa memberikan rizki hanyalah Allah. Menyandarkan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Meyakini, menyandarkan bahwasanya yang menjadikan seseorang meninggal dunia hanyalah Allah, dan mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Semuanya kita sandarkan kepada Allah. Terus kemudian kita beribadah hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah yang dikatakan itu adalah ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah dan harus hanya kepada Allah. Terus kemudian sifat-sifat dan nama-nama Allah kita imani, kita benarkan sesuai dengan keagungan Allah, dan kita tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun selain Allah. Tauhid. Berdoa, maka berdoa kepada Allah. Berharap, maka berharap kepada Allah. Minta kesembuhan, maka minta kesembuhan kepada Allah. Kemudian apa? Minta rizki, maka minta rizki kepada Allah. Kita menyandarkan semua kepada Allah. Dan ingat, perkara tauhid tidak menafikan ikhtiar. Kita tetap ikhtiar, kita tetap berusaha, tapi hasil akhir yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai manusia, sekiranya engkau berhadapan kepada aku nanti dengan dosa sepenuh bumi,
Dosa sepenuh bumi. Bayangkan, dosa sepenuh bumi itu besarnya luar biasa. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi engkau datang kepadaku sebagai orang yang mentauhidkanku, tidak menyekutukanku, tidak melakukan kesyirikan kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi juga berupa ampunan Allah. Dengan apa? Tidak menyekutukan Allah, menjaga tauhid, menjaga keislaman kita. Maka teman-teman sekalian, Islam ini modal utama masuk surga. Jangan sampai kita gadaikan keislaman kita hanya karena urusan dunia, hanya karena harta, atau hanya karena wanita. Betapa banyak kisah-kisah yang mengatakan orang menjadi murtad gara-gara ingin menikahi wanita yang dia cintai. Maka jangan batalkan keislaman kita, jangan batalkan tauhid kita. Setiap Jumat kita mendengarkan khatib mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, semangat mengaji tauhid. Kita nggak bisa jelaskan tauhid secara rinci di pertemuan ini karena waktu kita terbatas. Tapi jangan pernah malas untuk ngaji tauhid. Sekiranya ada kajian di dekat rumah kita atau tempat yang terjangkau, kajian membahas tentang akidah, datangi. Karena kita katakan menuntut ilmu pahalanya berbeda-beda, dan tergantung apa yang dipelajari pahalanya berbeda-beda. Dan kita bisa katakan di antara semua cabang ilmu yang ada, ilmu tentang tauhid pahalanya paling besar. Karena itu inti ajaran para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus rasul pada setiap umat, tugas mereka sama, satu, agar manusia hanya beribadah kepada Allah, tauhid, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Tauhid, jemaah sekalian. Terus kemudian, ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita agar kita istiqamah di atas tauhid? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, teguhkanlah aku di atas Islam. Ya Allah, teguhkanlah aku di atas tauhid. Bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim saja. Jadi Nabi yang mendapatkan predikat kekasih Allah itu ada dua. Siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Ini keduanya mendapatkan predikat kekasih Allah. Nabi Ibrahim besar jasanya, Nabi Ibrahim besar amal solehnya. Apa di antara hasil amal soleh Nabi Ibrahim? Orang kalau umroh sama haji kemana? Kemana? Kemana umroh sama haji? Embarkasi. Ke Mekah. Bukan embarkasi, embarkasi tempat latihan ya. Ke Mekah. Di sana ada Ka'bah, dikenal dengan Baitullah, dan saya rasa saya nggak perlu nanya, semua itu cita-cita orang Islam pasti pengen berangkat ke sana. Siapa yang membangun itu? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Beliau berdoa kepada Allah, diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Minta diteguhkan di atas tauhid. Maka kita berdoa juga, doakan diri kita, doakan anak kita, doakan istri kita, doakan orang tua kita, doakan teman-teman kita, dan semua kaum muslimin secara umum agar istiqamah di atas tauhid. Terus kemudian di antara kiat agar kita bisa istiqamah di atas tauhid, semangat menuntut ilmu. Ya, kita tidak bisa istiqamah di atas sesuatu, kita tidak bisa istiqamah di atas tauhid kecuali kita paham ilmunya. Makanya Imam Bukhari, sekelas Imam Bukhari dan ulama-ulama lainnya, tapi kita bahas Imam Bukhari karena itu paling masyhur. Beliau punya buku Sahih Bukhari.
Beliau sampai menuliskan bab di dalam buku beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Artinya apa? Ilmu sumber kita bisa mengetahui kebenaran dan istiqamah di atas kebenaran. Tatkala kita nggak mau belajar, tatkala kita malas menuntut ilmu, malas menghadiri majelis ilmu, kita terombang-ambing. Dan dinukilkan ya dari Al-Imam Abul Aliyah, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu dibangun di atas kebodohan. Maka bodoh adalah lawannya apa? Dengan belajar, menuntut ilmu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya, cara agar kita bisa meleburkan dosa-dosa kita, mendapatkan ampunan Allah adalah tauhid, dan inilah yang paling utama. Nanti setelahnya masih banyak lagi kita akan sebutkan, tapi yang setelahnya nanti poin kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada artinya kalau yang satu ini rusak. Semua yang kita akan sebutkan poin-poin berikutnya akan bermanfaat tatkala nomor satu ini benar dan sudah kita lakukan. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ingat, perintah yang paling agung, yang paling besar, perintah tauhid. Larangan yang paling agung, larangan yang paling besar, larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah sebelum meninggal dunia, dia sempat bertaubat, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dia meninggal dunia tidak sempat bertaubat, Allah katakan dalam Al-Quran, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya. Artinya apa? Orang yang membatalkan keislaman tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah jadikan tempat dia di neraka. Maka ini dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Maka kita jauhi dan berusaha istiqamah di atas tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Dan Nabi SAW bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya adalah la ilaha illallah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan pasti masuk ke dalam surga. Maka ini demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita bisa sampaikan lebih banyak. Namun ini pertemuan yang pertama, maka kita sampaikan pendahuluan tadi sehingga kita hanya bisa mengambil amalan yang melebur dosa cuma satu pada hari ini, dan itu yang penting, yang paling utama, yaitu tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.